Satu hal yang menarik ya, bagaimana supaya knowledge ini didiseminasikan dan kita harus juga melihat siapa mitra, ya, keperluannya apa, terutama dari sisi pengetahuan. Baik, Pak Mubasir ini dari KMPK, tapi juga Dewan Pakar di PKMK ya. KMPK ini tadi seperti yang disampaikan, komentar Pak Mubasir percepat kemajuan, gitu ya. Nah, ini. Oke, kita beri kesempatan kepada floor untuk bertanya, berdiskusi. Ini kebetulan pembahas-pembahasnya ini high level semua, sulit dicari, ini kesempatan langka. Ya, Pak Dwi, Prof. Jufri, Bu Zainab, ya 3 dulu, ya sabar Bu. Mike, tolong, ya silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Pak Andre. Mau ditanyakan kepada siapa Pak ya? Karena ada banyak sekali yang ada di sini. Terima kasih. Khususnya barangkali Pak Krisna ya, di Adinkes. Tadi Prof. Laksono menyampaikan tentang daerah sulit ya, daerah tertinggal daerah. Kebetulan saya banyak ditugaskan ke daerah seperti itu sehingga saya banyak melihat sebetulnya masalahnya bukan di rumah sakit saja tapi di dinas. Ya, artinya dinas sendiri saya melihat apalagi daerah pemekaran itu ya kapasitas mereka ya, baik pimpinan maupun stafnya juga sangat terbatas. Nah, sehingga saya ingin sebetulnya ingin mengusulkan pada Adinkes kira-kira solusinya seperti apa gitu ya. Saya hanya berangkat dari ide sister hospital Pak. Jadi sister hospital ya sudah masih jalan di NTT sekarang. Nah, apakah mungkin juga dikembangkan sister dinkes Pak? Jadi dinkes-dinkes yang kuat barangkali yang bagus itu bisa ya mendampingi barangkali seperti itu dengan suatu mekanisme yang terus menerus, tapi intinya bukan ketergantungan tapi pembinaan, jadi semacam sister gitu. Nah, jadi ya tentu banyak desa-desa yang bagus ya. Ini daerah-daerah pemekaran ini banyak sekali. Kebetulan saya di NTT dan Papua juga melihat ya miris gitu ya sebetulnya. Ya, terima kasih ini usulan saja. Baik, terima kasih Pak Dwi. Jadi Pak Krisna, tadi Pak Dwi mencoba option sister dinas gitu ya. Kalau mungkin. Ya, Bu Zainab, kamu persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tujukan kepada Dr. Krisna dan Dr. Kuncoro ya. Jadi Adinkes sama Asada. Kebetulan saya kan mantan Asada, mantan Adinkes. Ya, jadi paham betul bagaimana kedua lembaga itu. Nah, di setiap kesempatan maupun tadi pun sudah nampak bahwa di antara rumah sakit daerah dan Dinkes itu ada sedikit kecemburuan sosial. Nah, ini harus difahami betul. Jadi, tapi malu-malu, ya kan? Nah, karena saya sudah pensiun ya, omong apa adanya, ya kan? Nah, jadi ya malu-malu. Jadi mungkin ini juga sebuah sumber, ya kan? Nah, sementara kalau kita lihat di dalam sistem, mestinya dinas kesehatan itu yang mengatur. Tapi bukan berarti harus membawahi rumah sakit. Betul, tidak membawahi. Tapi dalam sistem kesehatan Dinkes adalah regulator, yang diregulasi termasuk rumah sakit daerah, ya kan begitu. Nah, tapi karena kondisi, terus terang aja di kondisi keuangan itu ada kecemburuan sosial itu, sehingga tidak banyak orang yang bercita-cita jadi kepala dinas itu, kecuali memang tidak bisa jadi direktur rumah sakit. Tapi kalau dia itu bisa jadi direktur rumah sakit dan bisa jadi kepala dinas, mesti milih jadi direktur rumah sakit, ya kan. Nah, oleh sebab itu mohon dipikirkan, mungkin juga Prof. Laksono, Pak Mubasir dan sebagainya untuk memikirkan masalah ini. Jadi dibukalah, ya toh, dibuka. Karena kepala dinas beserta jajaran itu kan hanya dianggap sebagai pegawai biasa, pegawai PNS biasa. Padahal di situ juga banyak dokter gigi, ahli-ahli yang tidak dihargai. Nah, sedangkan di rumah sakit, apalagi di dalam BLUD, semua jadi uang. Apapun jadi uang. Sementara di dinas tidak boleh ada yang jadi uang. Nah, jadi ini bagaimana solusinya supaya nanti kecemburuan sosial ini bisa dijembatani, mengingat beban kerja di dinas itu juga luar biasa. Yaitu jadi saya paham betul tanggung jawab wilayah, ya kan? Rumah sakit kan tanggung jawab rumah sakit, tapi memang kompleks juga. Jadi tidak kurang-kurangnya bahwa kedua lembaga itu sangat sibuk, sangat berat dan luar biasa. Jadi tapi rezekinya yang berbeda. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Zainab. Jadi supaya dinas dengan rumah sakit bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, ini perlu ada kesamaan gitu ya, statusnya, kemudian juga wibawanya gitu ya, terutama pendapatannya. Kalau istilahnya Pak Endro Basuki ini harus diuangke dan diuangkan gitu ya. Baik, Prof. Jufri, kami silahkan. Terima kasih kesempatannya. Jadi ini ditujukan pada Prof. Laksono dan Dr. Krishna, sahib saya ini. Tadi outlook yang kedua saya kira, jadi dalam menurunkan angka kematian bayi, memang tidak hanya dilihat dari sesuatu yang hilir atau hulunya, tetapi ada beberapa yang bisa diaplikasi, jadi bukan di awang-awang gitu. Yang pertama adalah problem-problem apa yang menyebabkan, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka kematian bayi ini. Ini yang ya dari Riskesdas memang sudah ada, tetapi mungkin harus ada diskusi dengan para profesional, jadi organisasi profesional. Sebab di organisasi spesialis anak sendiri sudah didiskusikan secara intensif mengenai hal ini, sehingga ada dua pemikiran yang sama, persepsi yang sama mengenai apa sih menjadi kontributor terbesar terhadap angka kematian bayi ini. Dan inilah yang nanti menjadi bahan yang didiskusikan, yang didiseminasikan melalui teknologi komunikasi yang tadi ditawarkan oleh Prof. Laksono. Jadi saya kira ini menjadi kesempatan sehingga dalam waktu tidak terlalu lama bisa mendongkrak akselerasi ini. Tetapi ironisnya, sayangnya, bahwa ini ada hubungannya dengan tadi yang disampaikan Dr. Krishna, bahwa ahli-ahli ini yang nantinya menjadi tenaga-tenaga yang ikut andil dalam menurunkan, yaitu spesialis anak, tidak tersebar merata. Jadi menurut perhitungan dari IDAI pusat, bahwa kita mempunyai 3.100 anggota sekarang. Jadi spesialis paling banyak di Indonesia, jadi persatuan spesialis sekitar 3.100 ya. Nah itu kira-kira 70% di Jawa. Nah dari 70% ini tidak semua kabupaten di Jawa menikmati. Mereka berada di sekitar Jakarta, Jabodetabek ya, Jabodetabek. Kalau di Jogja ya di sekitar Jogja aja, atau di sekitar Bandung, sekitar Surabaya. Sedangkan yang lain-lain di kabupaten-kabupaten penyumbang angka kematian tinggi itu belum ada. Apalagi yang di luar Jawa. Sangat ironis ya, kita tetap mengirim residen-residen yang semester terakhir pada daerah-daerah yang 3T tadi ya. Dan ini menjadi penyumbang angka kematian banyak. Saya senang sekali tadi rupanya pemerintah sudah aware terhadap ini, sudah membuat regulasi ya, tapi apakah sudah diaplikasi atau belum, di mana setiap spesialis harus istilahnya kalau dulu kerja bakti atau apa ya, wajib kerja seperti yang pernah saya alami begitu. Dalam beberapa tahun terakhir itu hilang regulasi ini. Saya tidak tahu, katanya karena reformasi itu melanggar HAM. Jadi kalau spesialis itu ditempatkan oleh kekuatan hukum, regulasi, maka itu melanggar HAM. Tetapi kalau ini sudah berubah pikiran bahwa mereka itu juga sebetulnya punya kewajiban memberikan pelayanan pada masyarakat Indonesia dimanapun. Jadi ini sudah terpikir. Kadang-kadang dari organisasi IDAI sendiri bingung karena ditanya oleh masyarakat, gimana sih IDAI kok tidak bisa menyebarkan anggotanya ke seluruh pelosok? Nah kita bingung menjawabnya karena regulasi penempatan itu bukan di organisasi profesi.
Oleh karena itu kalau hal ini sudah bisa diaplikasi tahun ini saja, itu sangat bagus. Kami sangat mendukung sekali dari IDA itu, paling tidak 2-3 tahun mereka kerja di Perifil, apalagi PPDS yang dibiayai oleh uang rakyat, yaitu yang tugas belajar ya. Karena kadang banyak yang akal-akalan pada saat melamar jadi PPDS, dia berjanji pokoknya nanti siap ditempatkan di mana saja, tetapi begitu lulus lain lagi persoalannya, mereka tetap mengincar tempat-tempat yang ya begitu. Jadi tubel sama sekali kadang-kadang tidak ada artinya, padahal mereka dibiayai dengan ongkos yang sangat tinggi dari uang rakyat. Nah, oleh karena itu kami dari profesi itu menawarkan ke pemerintah ya, regulasi ini mungkin bisa bersama-sama kita sosialisasi. Jadi PKMK juga mendukung, karena diseminasi ilmu-ilmu untuk menurunkan angka kematian bayi ini bisa tersebar secara merata sampai ke katakanlah sister hospital. Sampai sekarang belum ada SPA-nya di sana, belum ada spesialis sana, tetap dikirim dari sini residen. Sedangkan daerah sendiri mengirim PPDS itu under qualified dengan IP misalnya di bawah 2 itu kan tidak tembus di UGM gitu misalnya. Jadi saya kira ini harus ada jalan keluar bagaimana mengatasi ini, tidak berlarut-larut saja dibiarkan sehingga masyarakat kita menjadi korban. Jadi ini tantangan buat PKMK bagaimana menselaraskan atau koordinasi di antara manajemen, kemudian regulasi dan profesi. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Jufri. Kami persilahkan kepada Pak Kris dulu karena banyak sekali. Terima kasih. Iya, yakin soalnya, jadi dikasihani tanya. Berarti ide bagus itu ya. Cuman memang hal-hal seperti itu memang mesti dicarikan jalan keluar. Tapi idenya Prof. Laksono ini ya waktu sister hospital ya di sini ya, dan itu dibiayai oleh donor ya. Masalahnya gengsi ya. Juga kita mencoba waktu itu dengan box, sebetulnya kita ingin mendistribusikan, meratakan juga dengan tenaga terampil terbang. Kita BKO kan di sana sekian ya, tapi juga biar miskin asal sombong itu selalu muncul. Jadi hal-hal seperti itu agak sudah. Tapi ide bagus ini mesti dikembangkan ya. Kita mungkin dikeroyok bareng, dan kalau nanti Kemkes itu juga sudah sekarang tidak terbebani dengan UKP, hal-hal UKM ini mungkin bisa jadi hal yang menarik gitu. Karena di Perpres 72 kan UKP sudah bukan ini. Jadi SPM yang kita Adinkes usulkan ke Kemkes juga 100% UKM. Jadi tidak lagi kita bicara UKP. Jadi UKP itu sudah lepas itu BPJS. Hanya mereka yang tidak tercover oleh BPJS ini jadi kewajiban kepala daerah. Tapi cobalah hal-hal bagus, ide bagus ya, mudah-mudahan nanti kita bisa disunasikan. Bu Zainab, ya memang begitu. Tapi saya waktu kepala dinas Jawa Tengah nggak pingin tuh jadi direktur rumah sakit Muwardi. Saya milih jadi, malah teman-teman saya tak pindahin sendiri. Jadi kalau ada, ini banyak orang Jawa Tengah, kalau ada direktur rumah sakit baru saya nggak tahu, saya usir itu. Ya, enggak, ini contoh. Jadi nggak bagaimana kita membawa diri ya, kelihatannya seperti itu. Jadi rasanya Pak Kuncoro juga dulu kalau mau pergi dia lapor ke saya, kalau enggak ya repot ya gitu. Karena dia om saya, jadi saya kan kadang-kadang takut gitu, cuman itu aja. Tapi ada benarnya memang yang perlu diatur tata hubungan kerjanya Bu ya.
Jadi saat ini memang tidak ke depan memang sebetulnya kita tidak bicara tentang siapa di atasnya siapa di bawah, tapi koordinasi antara rumah sakit dan kepala dinas, karena apapun yang terjadi di undang-undang di state benar gitu. Nah, sekarang di revisi 3 juga harus diperbaiki gitu. Jadi dulu kan sudah dikatakan di sini pelaksana urusan, dinas kesehatan adalah pelaksana urusan dalam bidang sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau kepala dinas kesehatan adalah pelaksana urusan, penanggung jawab otonomi bidang kesehatan dan kepala dinas. Kalau ada salah apa-apa dinas gitu. Cuman sayangnya nggak ada tata hubungan kerja di antara dua itu nggak ada, semuanya bertanggung jawab bupati, kepala daerah melalui sekda. Jadi nggak ada. Di Jawa Tengah pernah terjadi satu kasus malaria di satu kabupaten. Direktur rumah sakit kan nggak merasa perlu untuk lapor kepada kepala dinas kesehatan kabupaten tersebut. Akibatnya meledak Jawa Tengah. Hanya kasus satu jadi seluruhnya. Karena nyamuknya banyak, parasitnya yang nggak banyak, tapi begitu ada parasit datang, sudah nyerbu. Di belakang ibu rambut putih itu ahlinya. Jadi, hal-hal seperti ini mesti kita sekarang kita atur, Bu. Kita atur, dan saya juga ke depan kalau dia sudah jadi kepala dinas di kabupaten, kalau dia kan dia sebenarnya pembinaannya, penanggung jawabnya, masa dia balik lagi direktur rumah sakit ini juga ini. Kalau dia kepala dinas kabupaten kota, dia mestinya chance jadi direktur rumah sakit provinsi. Makanya di undang-undang yang baru, Bu, kepala dinas SKPD di kabupaten yang eselon 2 itu bukan lagi ditunjuk oleh bupati atau wali kota setempat dalam satu level yang sama. Jadi kepala dinas kabupaten, direktur rumah sakit itu ditunjuk untuk kabupaten ditunjuk oleh gubernur. Yang provinsi ditunjuk oleh menteri dalam hari ini, kalau di undang-undang menteri itu menteri dalam negeri. Jadi tidak lagi seperti itu. Jadi semua, dan ini bidding provinsi yang untuk kabupaten. Jadi tidak bisa lagi teman dari Kabupaten Magelang hanya bisa di Magelang saja. Dia di provinsi Jawa Tengah. Biddingnya di situ. Jadi makanya gubernur tarik ke gubernur dengan kriteria tertentu. Standarnya sudah jelas. Punya kompetensi manajerial, punya kompetensi teknis. Manajerial itu di Klatim, teknis kita Adinkes sedang kembangkan ini. Terus punya pemerintahan, ini Depdagri sedang kembangkan. Hal-hal seperti itu sekarang kita buat. Jadi mudah-mudahan level itu dan saya rasa memang teman-teman di rumah sakit gajinya tinggi. Pak Akmal nangis begitu jadi dirjen, karena sudah 8 tahun dia jadi direktur rumah sakit, nggak pingin. Pak Safa begitu jadi kepala dinas disuruh ke direktur rumah sakit mikir ya, tapi di Sarjito mau lain kalau itu. Ya, jadi dia mikir, kalau direktur rumah sakit yang lain dia nggak pingin. Pak Akmal juga begitu, bagaimana gaji 150 juta turun jadi gajinya 8 juta, kalau sekarang dengan reformasi jadi 15 juta ya. Karena 50%, masih 50%, dan tidak boleh sama dengan Departemen Keuangan. Jadi gaji yang tertinggi di dunia Indonesia ini Departemen Keuangan, dan yang lainnya harus di bawahnya 70%. Sekarang baru 50% dari 70%. Makanya Pak Akmal sedih gitu, kurus sekarang. Nah, padahal dulu gajinya gede. Coba Pak sama sekarang jadi kepala dinas di males ya. Nah, hal-hal seperti yang harus mesti diatur benar gitu. Tapi Bu, di era BLUD ini sekarang, tadi saya cerita dengan moderator, menangis juga. Begitu kita coba dinas kesehatan menjadi koordinator untuk pelaksanaan BLUD, karena puskesmas kan nggak boleh kontrak dengan BPJS. Kan kalau dia BLUD kan kontraknya dengan dinas yang mau kontrak itu. Sekarang di beberapa daerah termasuk di Jawa Tengah sudah ada pembagian. Jadi kalau kapitasi ini bupati juga pengen dapat jatah, Pak. Sudah ada aturan, sudah masuk. Saya sudah banyak dapat ini, beberapa kabupaten bupatinya sudah di ini, dia buat karang sendiri. Bupati 25 juta, ada yang 35. Ini yang buat yang usul kepala dinasnya atau bupatinya saya nggak tahu. Jadi kapitasi pun jadi bancaan gitu. Padahal kalau itu jadi RBA yang bagus, dia bisa pelatihan dengan bagus, dan Pak teman-teman katakan untuk minterkan gitu. Dulu zaman sekolah harus pinter, Pak. Jadi kalau kerja pinter saja nggak cukup, harus pinter-pinter, bisa bohongin Anda, bisa bohongin kita.
seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu Bu Zainab ya. Jadi mudah-mudahan terjawab. Tapi saya paham kenapa dulu sama coba kita dengan revisi 32 yang sedang Adinkes kerjakan hal-hal seperti itu. Saya ngalamin dan mudah-mudahan ini menjadi jalan keluar yang terbaik. Pak Jufri, makasih Pak Jufri. Jadi memang kita sedang mencoba kapan keluarnya, insya Allah tahun ini keluar Pak. Jadi undang-undang revisi 32 itu sudah dipaksakan sebelum April selesai. Terus babonnya yang statement itu sudah oleh pemerintah, Kemkes sudah dikirim ke ODA dan sudah dipanja, sekarang sudah masuk dan itu sudah ada di situ. Jadi untuk daerah tertinggal ya kita baru pemerataan di daerah-daerah itu. Nah untuk distribusi pemerataan yang lebih lanjut mungkin akan kita sebetulnya Kemkes harus punya aturan lagi. Tapi selalu pada teman-teman yang tidak mau didistribusikan alasannya gampang Pak. Dulu zaman Pak Jufri sekolah murah. Sekarang mau masuk spesialis saja waktu itu mahal katanya, sampai masuk anak di UGM 1,5 juta M gitu misalnya kan gitu. Saya nggak tahu sampai Bu Menkes ngundang Pak Antasari, gimana caranya ini bisa menghilangkan hal-hal seperti ini. Jadi untuk masuk sekolah aja mahal gitu. Nah ini hal-hal seperti itu akhirnya dia ya wajar dia nggak punya apa-apa gitu. Tapi kalau sekarang dia beasiswa nggak ini, hukumannya berat banget gitu. Dia nggak boleh di ini kan, dia nggak boleh praktek, nggak boleh macam-macam, diawasin aja selain ke polisi. Ya. Hal seperti itu. Tapi kerjasama, saya setuju kerjasama profesi dengan Kementerian Kesehatan dan kita coba kalau perlu ajak teman-teman di asosiasi untuk hal-hal seperti itu Pak Jufri. Saya sangat berharap dukungan dari ini dan mudah-mudahan kita juga teman-teman Adinkes tidak lupa mengundang profesi untuk waktu membuat SPM itu dan pembagian rusun apa yang harus dikerjakan di situ, karena sekarang SPM kan tidak lagi K4 apa imunisasi gitu enggak, jadi bayi datang itu dia harus dapat apa saja. Nah ini yang tahu-tahu kan teman-teman profesi ini, jadi baik mulai dari pus, ibu hamil, bayi neonatus ya, terus bayi baduta 2 tahun, ini apa saja yang mereka dapatkan wajib ini Pak, dan ini terkait dengan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Jadi kalau dulu SPM-nya boleh 80%, 741 kan 80% imunisasi, aduh sekarang nggak boleh Pak, harus 100%, karena yang 20% berarti kalau 80%, 20% boleh diabaikan, boleh dilanggar, boleh mati, boleh terserah, itu nggak boleh. Sekarang 100% semuanya SPM semuanya 100%, nggak ada lagi 90%, 80 nggak ada. Jadi semua SPM ada 100%. Hanya karena kita takut lupusnya masih cukup jauh, kita batasi. Jadi lokus yang ada, puskesmas dan jaringan jejaringnya. Jadi seperti itu. Kalau di puncak-puncak gunung, wah susah. Karena apa? Kegagalan SPM 3 tahun berturut-turut itu kepala daerah juga punya dampak. Kalau dulu Undang-Undang 32 itu fatwa, nggak didahului nggak apa-apa. Tapi yang sekarang ada sanksinya Pak, sampai pemberhentian. Di Undang-Undang 32 ada, dan SPM adalah indikator kinerja kunci yang menjadi evaluasi kinerja pemerintah daerah. Nah, ini hal-hal seperti ini mudah-mudahan Pak Jufri ke depan banyak hal yang sudah bisa kita perbaiki bersama. Nah, saya terima kasih, mudah-mudahan teman-teman di SPM tidak lupa mengundang Bapak, karena yang mimpin di situ Prof. Purnawan sama Pak Made Suwandi. Jadi apakah dia sudah berhubungan dengan profesi atau tidak, saya tidak tahu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Kris. Pada Pak Kun, kamu silakan. Terutama untuk Bu Zainab, terima kasih tadi. Jadi kita sepakat yang akan kita perbaiki adalah tahubjanya, karena ini untuk rumah sakit daerah tentu telah terlaksana suatu proses yang namanya debirokratisasi dan seterusnya. Itu tidak boleh kembali lagi ke sesuatu yang sifatnya birokrasi, itu prinsipnya. Jadi terjemahannya gimana nanti Pak Adinkes tentu dengan timnya dan kita pun akan melaksanakan itu. Perlu informasi juga bahwa tidak semua kepala dinas itu bisa menjadi direktur rumah sakit daerah. Contohnya karena memang undang-undang menyatakan sampai saat ini
direktur rumah sakit daerah itu harus seorang dokter. Tetapi sekarang ada gejala-gejala yang hampir menyeluruh di seluruh Nusantara ini. Sudah ada mulai orang berani menolak untuk menjadi direktur rumah sakit daerah. Karena apa? Tentu mau diajak bermain fraud. Tentu. Nah, ini yang sudah ada keberanian. Di Papua ada itu seorang direktur, kebetulan dia spesialis objin. Dia mengundurkan diri sebagai direktur. Itu contohnya begitu. Seorang direktur rumah sakit juga tidak bisa jadi kepala dinas. Karena apa? Dia dilantik sebagai, dia adalah seorang dokter hewan. Kemudian ditolak oleh rumah sakit, mau dipindah jadi kepala dinas, tidak bisa. Nah, itu ada. Tapi ada juga daerah-daerah yang bingung. Tidak mau mencari orang menjadi kepala dinas, nggak ada. Menjadi direktur rumah sakit tidak ada yang mau. Maka sarjana agama yang diangkat sebagai direktur rumah sakit. Nah, itu sampai sekarang pun ada, bahkan insinyur pertanian pun ada, seorang ex-camat pun ada yang menjadi direktur rumah sakit daerah. Nah, nanti ini Adinkes dengan Arsada bersama-sama untuk menyusun standar kompetensinya dan sebagainya. Itu tambahan saja. Terima kasih. Berikutnya Prof. Laksono, silakan. Ya, ada beberapa hal yang menarik ya, pertama mengenai keturunan sosial. Ini menarik ya, outlook kita ke depan, kita harus bisa bayangkan ya. Nanti yang terjadi itu adalah tidak hanya dinas kesehatan rumah sakit, tapi ada BPJS ya. Jadi kita bayangkan di Provinsi Jawa Tengah dan di IE, itu ada kantor BPJS regional ya, dengan segala macam birokrasinya juga ada. Dan mereka itu kan, kelompok ini, pemain baru yang tiba-tiba besar, dan dana yang dikelola itu jauh lebih besar dibanding dananya Dinkes provinsi. Ya. Nah, kemudian juga BPJS itu tidak terkait dengan tadi hierarki kesehatan, itu tadi disebutkan di OJK. Nah, inilah yang jadi pertanyaan menarik ya ketika bicara mengenai tadi yang Pak Krisna katakan ya. Jadi outlook kita harus melihat ke depannya ya. Dinas kesehatan itu jadi apa nih? Nah, kalau kami itu tetap harus kuat sebagai regulator yang keras betul ya, termasuk BPJS pun itu juga harus diregulasi oleh dinas kesehatan provinsi, misalnya kualitasnya ya, harus. Nah, ini yang menarik ya, makanya kami khawatirnya gitu, kalau dinas kesehatan tidak kuat sebagai regulator, ikut bermain sebagai operator misalnya, nah itu akan seperti sekarang Pak Krisna ya, saya jadi agak kaget juga ketika kalau dia harus sibuk untuk jadi operator layanan primer Pak ya. Itu memang harus ada satu orangnya, tapi tetap dinas kesehatan itu sebenarnya fungsinya itu sebagai penanggung jawab kesehatan tadi. Di mana BPJS pun juga diawasi oleh tadi. Termasuk berapa klaimnya, apakah ada fraud dan sebagainya, itu Dinkes harus mulai ke situ. Ya, jadi dinas kesehatan jangan sampai sibuk pada masalah operasional, apalagi kalau rumah sakit di bawah. Karena saya mendengar ada satu gerakan yang rumah sakit mau masuk lagi ke UPT dinas Pak nih. Itu yang harus jangan sampai terjadi Pak. Ini yang kami dari UGM akan jelas akan menentang tadi seperti itu ya, karena akan sibuk menjadi ya, dinas tetap regulator. Nah, tadi Bu Zainab mengenai masalah pendapatan tadi, ini yang menarik ya. Skenario bisa kita lihat, ada kemudian tadi dengan yang Pak katakan ya, itu ada remunerasi ya. Jadi Kadinkes tadi itu mungkin dengan kegiatan yang tadi termasuk mengawasi BPJS, karena remunerasi terkait juga dengan beban pekerjaan Pak, ya kan? Itu bisa nggak cuma 15, mungkin 25 juta atau 20 juga bisa Pak, asal tidak lebih dari orang keuangan ya. Dan menurut saya nanti Kadinkesnya itu bisa terjadi itu kalau ada dokter umum yang masuk ke sana nggak masalah, tapi kalau spesialis mereka nggak mau menjadi Kadinkes karena terlalu lebih. Antara 15 sampai 20 seorang SKM pun atau S2 yang MPH ya itu dapat 15 juta atau 20 itu bagi mereka bagus sekali ya. Artinya memang kita tuh tidak bisa menyatakan bahwa semua profesi itu hidupnya itu sama semua. Jelas dokter bedah syaraf seperti Pak Indro Basuki itu itu lain level ya. Dokter IKM kayak saya itu levelnya rendah lagi ya. Jadi memang ada hidup itu berbeda-beda, tapi bahagia itu tidak tergantung pada uang. Wow, betul kan? Itu Pak Indra maksudnya ya. Jadi yang sebagai Kadinkes yang dapat 15 juta atau 20 juta sebulan, dan dia menikmati sebagai Kadinkes ya,
punya otoritas yang bagus, dia dihargai, Pak. Bu ya. Jadi yang punya sekarang orang kaya itu jualan apa kacang goreng atau apa es buah di pinggir jalan itu pendapatnya bisa tinggi sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat uang tok itu enggak. Nah, jadi kembali ke outlook kita ya. Ini terkait juga dengan Pak Jufri ya. Saya melihat bahwa ini sangat terkait pada apa yang kita itu belum banyak membahas ya. Itu mengenai apa yang disebut tadi pagi sudah saya sekarang passion ya, gairah Pak. Gairah. Nah, saya yakin tidak hanya uang Pak, orang hidup itu bergairah ya, betul nggak? Apa pembuat orang bergairah selain uang? Apa? Iya betul, betul. Tapi tidak semuanya Pak. Seperti ini Pak. Ini contoh dia. Kami percaya Pak Jufri ya, ketika melihat situasi di Jogja atau di Jakarta, di Bandung, di Semarang, itu kematian banyak di rumah sakit. Tapi ini yang bisa nggak kita itu tahu dari berapa dokter anak Pak di DIY Pak nih? Berapa Pak? Dokter anak berapa? SPA? Hampir 100 Pak. Bisa nggak 1 atau 2 itu punya gairah yang luar biasa, passion untuk mengurangi kematian bayi dan anak Pak? Nah ini yang nggak ketemu Pak orangnya Pak, sampai sekarang, terus aja Pak. Pak Risanto ini saya lihat sudah bergairah sekali. Ya, tapi saya berharap juga Pak Risanto ada kadernya Pak, SPOG yang umur 40-an ya atau 30-an awal Pak. Ya, jadi gini Pak, jadi banyak orang spesialis obsgin atau SPA yang uang itu banyak Pak. Tapi uang itu menurut saya atau mobil menurut banyak orang juga ya, itu biasa tadi Pak. Tapi SPA yang juga punya dana, punya uang, plus dia itu punya kepedulian sosial, dia itu akan mendapat tempat yang tinggi di masyarakat. Apa Pak? Ya itulah pokoknya. Mahkamah Mahmuda ya. Ya. Nah, sekarang ada nggak Pak yang ini Pak Jufri Pak? Bisa nggak kita bikin gairah pada spesialis-spesialis itu untuk menjadi leader dalam pengurangan kematian ibu dan bayi? Sama juga seperti kami bangga sekali ketika bedah sarafnya UGM itu membuat MOU dengan Jayapura Pak, dengan apa? Uncen ya, dengan itu pertama kalinya Pak, bedah saraf itu punya kepedulian pada daerah terpencil Pak, itu UGM. Makanya saya juga kecewa berat ketika ada orang UGM ikut-ikutan mau menghentikan presiden ke NTT. Wah saya juga kecewa berat itu. Kok bisa? Karena gara-gara tekanan dari kelompok perhimpunan nasional yang melarang untuk mengirim tenaga. Ini apa-apaan? Ini saya bilang UGM nggak seperti itu. Kita UGM itu hukum kita akan perbaiki, tapi kita punya semangat untuk ke sana Pak. Jadi lagi banyak spesialis kaya Pak. Di Indonesia itu ribuan kaya Pak. Tapi yang bisa masuk ke jajaran orang-orang yang apa Pak? Yang khusus tadi Pak, yang punya nilai lebih itu sedikit. Nah, tragisnya, ironisnya ini jangan sampai terjadi seperti ketika CNN itu mendapatkan apa yang disebut sebagai apa bidan yang internasional itu ternyata bukan orang Indonesia tapi bidan Amerika yang tinggal di Ubud. Itu mendapat penghargaan internasional karena dedikasinya pada ibu-ibu yang apa yang miskin dan sebagainya. Nanti jangan-jangan nanti ada SPOG dari Australia dapat penghargaan internasional karena dedikasinya membantu orang-orang NTT. Itu malunya setengah mati Pak. Jadi kita bisa nggak untuk mulai tadi kembali lagi menggairahkan teman-teman spesialis bahwa hidup itu tidak hanya uang, dan saya kira uang sudah cukup ya, kayak Pak Indro Watatmo itu walaupun masih praktek tapi begitu ada bencana lari dulu, pergi dulu ke sana, tinggalkan prung praktek ya Pak Indro Watatmo. Nggak tahu kenapa uang nggak dicari Pak ya. Jadi betul-betul memang ya gini Pak yang kita cari. Nah pertanyaan, ada nggak orang seperti ini Pak Jufri Pak? Dari 100 orang itu ada nggak? Nah, ini ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak Laksono. Baik, Bapak Ibu kita buka termin yang kedua. Ibu 1, kemudian mungkin dari PKMK sendiri untuk menjawab pertanyaan Pak Mubasir tadi. Ada? Oh Pak Indro, ya. Oke, 2 dulu. Silakan Bu. Tolong mic-nya. Pertama-tama sebelum nanya, saya appreciate sekali sama tim PKMK dalam hal ini telah banyak memberikan pembelajaran pada kami bagaimana kita membuat suatu policy kebijakan terutama dari
peneliti-peneliti Litbang khususnya. Terima kasih. Dan yang kedua, mungkin sharing informasi. Yang pertama tentang isu JKN yang bergulir di Kemkes. Kebetulan kami masuk dalam jaringan Kementerian Kesehatan. Itu yang diperlukan selain kualitas kesiapan pelayanan rumah sakit dan puskesmas dalam rangka JKN, itu ada hal yang menarik, bagaimana policy mekanisme kepesertaan dari kontinuitas untuk kepesertaan non formal. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar pada saat saya mengikuti dialog di jaringan Kemkes. Mungkin itu sebagai informasi. Kemudian yang kedua, Prof. Laksono, terkait dengan hasil Riskesdas 2013, di mana perilaku berisiko itu besar sekali ditemukan. Antara lain perilaku merokok, ya, di mana rata nasional 53% penduduk kita merokok hampir tiap hari. Dan ironisnya lagi, mereka yang ekonomi rendah itu mempunyai kebiasaan merokok 12 batang per hari. Kalau kita analogikan berapa rupiah seandainya mereka buat itu untuk keluarga kita, artinya beli telur untuk meningkatkan gizi keluarga. Itu yang menjadi tantangan besar untuk JKN, karena kalau tidak kita siap dengan upaya preventif promotif ke depan, maka tentunya kita akan kolaps, artinya membengkak dana pemerintah untuk membiayai kesehatan. Itu mungkin yang isu-isu strategis yang mungkin perlu dikaji. Dan memang kebijakan ini saya lihat memang salah satunya ya PKMK ini yang universitas lain tidak ada ya, artinya secara online bisa memberikan pembelajaran di samping output yang dikeluarkan, termasuk policy brief yang sering kita baca. Itu pembelajaran perlu proses memang untuk mengajari masyarakat Indonesia. Enggak apa-apa, jangan patah semangat, tetap fight. Terus yang ketiga, mungkin isu-isu tadi sangat bagus, artinya untuk penurunan angka kematian ibu dan anak. Saya ingat mungkin terkait dengan pertanyaan Ibu Kadinkes Provinsi DIY, Ibu Arida, ya, bahwa memang saya ingat pada saat saya ikut pertemuan di Thailand, Prof. Laksono, dari Prof. Daniel yang beliau mempresentasikan tentang perkembangan SDGs di semua negara. Salah satu poin yang saya ingat itu untuk Indonesia. Beliau mengatakan pada waktu itu, kenapa Indonesia tinggi untuk angka kematian, dan saya waktu itu kaget. Beliau menyampaikan sekitar 30 per 10.000 kelahiran ibu yang meninggal. Saya waktu itu kaget, tetapi setelah kembali ke Indonesia saya mendengar bahwa BPS SDKI bahwa 359 per 100.000. Saya nggak kaget, setelah datang kembali ternyata itu benar. Mungkin WHO tahunya lebih dulu. Dan beliau menyatakan bahwa Prof. Daniel ini bahwa kelemahan Indonesia adalah dari SDM, bahwa SDM kita lemah dalam menentukan prioritas prioritas. Jadi program prioritas itu lemah. Semuanya menganggap semua program adalah prioritas. Mestinya bisa memilih di antara yang terjelek, ya, di ranking, sehingga alokasi dana itu berdasarkan proporsi tadi temuan-temuan data-data yang ya sementara mungkin yang bisa kita pakai, meskipun ada lemahnya ya, Riskesdas mungkin satu-satunya yang bisa kita pakai, karena Riskesdas itu bisa mewakili kabupaten kota. 2013 juga dari mewakili kabupaten kota, sehingga bisa dipakai untuk perencanaan ya Ibu, untuk perencanaan program di masing-masing kabupaten kota, provinsi. Paling tidak untuk alokasi dana yang sedikit, kita bisa memilih prioritas mana anggaran itu yang perlu diinikan, kuenya dibagi, artinya begitu. Kemudian saya tertarik sekali dengan mungkin satu lagi Bu, terakhir ya.
Enggak, sebentar, lain dari ideologis tadi terkait dengan Oke. Bapak tadi. Memang akhirnya kalau SDM akhirnya kita harus membangun ideologis ya Bapak. Artinya ideologis manusia Indonesia. Memang tidak benar kata Prof. Laksono, tidak semata uang, maka memang harus membangun ideologis bangsa Indonesia. Demikian mungkin, makasih Prof. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terakhir kepada Pak Indro Basuki, kami Ya. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM. Ini betul-betul kita harapkan kebijakan dan manajemen yang dihasilkan oleh PKMK ini bisa menjadi apa ya, seperti rekomendasi untuk para pembuat kebijakan di atas, karena mudah-mudahan yang kita buatkan di sini adalah betul-betul yang di dalam pelaksanaannya bisa layak dilaksanakan. Jadi saya sangat senang bahwa PKMK sudah mengapresiasi kerjasama kami dengan Papua, dan kemarin Pak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sadito juga ikut dalam penandatanganan. Jadi mohon dukungannya terus, karena ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan Prof. Jufri. Kita mengisi negara kita ini dengan spesialisasi yang jarang orang mau, ya. Memang hidup cuma satu kali, ya. Jadi kalau diharapkan dengan kewajiban apa keharusan itu memang susah. Tapi kalau dengan suatu penguangan dan penguangan yang baik, saya kira banyak yang mau, ya, banyak yang mau. Apalagi dengan sistem yang baik, ya, kita siapkan baik-baik, betul. Begitu dia lulus, dia bisa bekerja di sana, dan seperti tadi mendapatkan status yang cukup baik di masyarakat, baik secara apresiasi maupun secara ekonomi. Dan saya juga menghindari sejauh mungkin bahwa kalau pada saat kita minta ada seseorang untuk berbakti, kita terus menjadi ustadz, ya, bahwa uang itu bukan segala-galanya, ya. Tapi harus kita sampaikan bahwa di sana itu ya layak gitu. Kita minta pengabdiannya, tapi kita jangan mengabaikan dia sebagai manusia hidupnya cuma seperti kita cuma satu kali, ya. Jadi contohnya tadi saya terlambat datang karena saya juga menguangkan diri saya sendiri, maksudnya operasi dulu, ya, demi keselamatan pasien dan keselamatan keluarga saya. Ya, saya kira insya Allah apa yang kita bicarakan bersama ini bisa langsung kepada target, yaitu pelayanan kesehatan, karena manajemen kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan ini, ya, baik orang-orang yang melaksanakan maupun rakyatnya yang dilayani. Saya kira kebijakan-kebijakan ini harus merakyat betul. Kami setuju dan mohon mungkin ada teman-teman dari klinisi yang diminta untuk menjadi duduk di dalam PKMK sebagai apalah, ya, supaya program-program itu tidak kemana-mana tapi tetap kepada rakyat. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indro. Ini saya kira Bu Arida dan Pak Mubasir yang jawab ya, karena tadi soal bagaimana membuat prioritas. Ini kan soal pengetahuan, tapi prakteknya bagaimana nih Bu Arida? Silakan Bu Arida. Iya, terima kasih Ibu. Jadi memang betul tadi saya sampaikan, untuk membuat prioritas itu tidak mudah, karena ada beberapa yang menjadi kalau di daerah itu kan ada tarik ulur dengan pemerintah daerahnya gitu ya. Jadi kadang-kadang prioritas kita tidak menjadi prioritas daerah dibandingkan dengan prioritas daerah yang lainnya. Ya, ini yang bargainingnya biasanya kami agak sulit, sehingga tadi saya sampaikan juga Pak Andri, di dinas itu banyak data, tetapi penganalisis datanya itu yang agak ya, kita perlu tadi peningkatan kapasitas orang-orang di dinas untuk menjadi analis data, sehingga kalau kita menyampaikan pada saat kita bargaining anggaran itu kita menjadi posisi yang kuat. Nah, di DIY itu kemarin sampai oleh Pemda, setiap SKPD itu diberi konsultan ahli dari UGM. Supaya apa? Supaya para ahli ini membantu kami untuk melihat data yang ada, kemudian membuat satu prioritas.
Nah itu kami rasakan sangat bermanfaat Pak, karena kami di Dinas Kesehatan itu yang diselesaikan kan, tadi Bu Nur juga sampaikan, tidak hanya memprioritaskan program itu saja, tetapi ya mulai dari SPJ sampai anggaran, semuanya lah itu sangat menyita waktu. Belum lagi dalam 1 tahun kita belum bekerja saja, pemeriksa itu sudah datang berkali-kali, ada inspektorat, ada BPKP, ada BPK, itu juga menyita waktu kita, sehingga tadi saya setuju untuk peningkatan kapasitas dari Dinas Kesehatan. Nah yang satu lagi, sebetulnya di dinas itu tidak ada yang khusus mengurusi hal tersebut gitu. Perencanaan itu kan tidak ada lead banknya di perencanaan itu. Kalau kita lihat tadi rekrutmen tenaga kesehatan kita itu seberapa sih, siapa sih yang menentukan di situ? Kembali lagi ke Mbak Berjagat yang menentukan. Cocok enggak sih orang-orang ini? Tadi saya setuju dengan Pak Krisna. Bahkan kalau bisa Pak Krisna, itu kompetensi itu sampai ke kompetensi petugas yang ada atau staf yang ada di Dinas Kesehatan. Itu lebih bagus lagi. Karena kita di DIY kemarin kita juga sudah diminta Pak itu untuk menyampaikan sampai pada kompetensi staf yang ada di Dinas Kesehatan, supaya hal-hal tersebut tidak semuanya harus diangkat ke yang eselon tertingginya, tetapi dari mereka saja kita sudah bisa menganalisis. Saya kira itu Pak Andri, terima kasih. Ya, jadi yang dimaksud, saya senang sebenarnya isu tentang kepedulian sosial itu bagian dari upaya yang penting. Tetapi memang itu nggak bisa diharapkan juga ya, artinya kepedulian sosial itu mengikuti kantongnya juga. Kalau orang yang jarang orang yang tidak punya uang kok punya kepedulian sosial, karena susah juga dia melaksanakannya gitu. Jadi memang harus ada. Nah cuma saya sudah bilang tadi, jangan sampai kita bisnis usual tadi. Kalau kita cuma berdagang saja dapat uang saja. Nah memang kita lebih dari itu, apakah memang melakukan pendidikan yang memintarkan. Tetapi memang orang yang di lapangan itu sudah lebih pintar memintar-mintari kita lagi gitu katanya Pak Krisna. Jadi sebenarnya kembali lagi misi lembaga seperti PKMK akhirnya memang tidak boleh sampai berhenti pada masalah teknis, tapi masalah orangnya. Di balik policy, di balik program ada orang. Nah kalau orang yang memegang program itu nggak beres, ya kita nggak bisa apa-apa sebenarnya. Tapi yang selama ini kita lakukan memang baru bisa membantu secara teknis, kita tidak bisa menyentuh orangnya. Nah itu yang saya maksud lebihnya kita, jangan sampai kita hanya sekedar jual dagangan teknisnya, tapi kurang memahami sistem di belakang. Tapi saya sendiri parah sebenarnya kalau kita lihat mitra kita itu pada umumnya, itu memang tidak niat untuk memecahkan masalah, tapi ingin membuat proyek dengan kita bermitra tadi. Ini yang memang, ya ini Pak Laksana sudah lelah, saya senang sebenarnya untuk yang sana-sana. Tapi mari kita yang model learning, distance learning, yang mau kita bangun tadi ya. Maksudnya kita sudah bekerja keras teknis, sudah bagus, tapi yang memegang senjata itu orang yang bermasalah. Atau orang yang punya kepedulian sosialnya kecil atau saya kira bukan ideologi yang kita bangun, karakter mereka, tapi ini maksudnya terlalu jauh ya. Makanya implikasi dari kegiatan PKMK memang pendidikan yang harusnya lebih baik, sehingga siapapun yang keluar dari pendidikan itu punya karakter. Tetapi memang selalu saja setelah sampai di sana mereka lebih banyak belajar trik-trik untuk hidup, bisa mendapatkan uang, bukan membangun masyarakat. Baik, terima kasih Pak Mubasir. Bapak Ibu, kita dengarkan remarks dari Pak Laksono untuk menutup acara kita. Silakan Pak Laksono. Bentar ya, dari Ibu dan dari Pak Mubasir ya, memang ini yang menarik ya, jadi kita bicara mengenai outlook ya, dan peran kita apa. Sekali lagi bahwa kita berada di luar pemerintahan ya, di luar, kita bukan policy maker ya, tapi kita akan mencoba untuk membawa hasil penelitian atau analisis kita ke policy maker ya. Ya tadi betul Pak Mubasir ya, bahwa ada policy maker yang learning, tapi juga ada yang tidak ya. Ya, saya sih juga lelah Pak, tetap sampai apapun nggak lelah, cuman problemnya adalah bahwa kita harus ada regenerasi, dan ini teknologi kita harus kita perbaiki atau kita tingkatkan, sehingga tadi yang dimaksud Pak Mubasir ya, bahwa kita itu tidak hanya menggunakan uang proyek, tapi justru juga
melengkapi seluruh teman-teman yang ada di dinas kesehatan, di rumah sakit daerah, di swasta, di mana-mana ya, di Kemenkes, di Badan POM dan sebagainya, BPJS nantinya ya, itu dengan tadi pembelajaran tadi. Ya, outlook kita itu penting karena jangan sampai bahan-bahan kita yang masuk melalui saluran web tadi ya, itu nggak cocok untuk mereka, paham ya? Jadi mereka butuhnya pizza, kita ngasihnya brokos, ya nggak cocok gitu. Jadi, nah ini seperti kita punya 16 sekarang 16 web ya kira-kira ya, itu masing-masing sudah punya segmennya, seperti yang kebijakan umum itu di kebijakan kesehatan Indonesia untuk di rumah sakit, di manajemen rumah sakit, untuk kepala dinas kesehatan dan stafnya di manajemen kesehatan. Jadi ini semua sudah ada semacam channelingnya. Nah tadi Pak Mubazir, jadi kita bisa seperti ini karena memang kita punya niat ke sana. Nah ini apa implikasinya pada kita semua ya, pada Anda ya. Tadi harapan Pak Kris sudah kita tahu sebagai Ketua Adinkes, Pak Kun sebagai Ketua Asada, dan Bu Arida sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan tadi Pak Syafa Anum sebagai di rumah sakit ya. Nah, artinya kita itu juga bayangkan ya, apa yang dikatakan Pak Basir penting sekali. Kita kerjasama dengan mitra ketika ini praktisnya ya, kita nggak bisa mulu-mulu ya, praktisnya ya. Misalnya Pak Yos pergi ke rumah sakit daerah di Jambi atau Riau itu ya, mengajari mengenai seminar mengenai unit cost ya. Bisa nggak sebelum seminar itu yang cuma 1 hari atau 2 hari ya, para peserta itu diminta untuk pelajari dulu modul mengenai unit cost seperti ini di webnya, klik seperti itu. Datang 2 hari di sana, bisa nggak lebih efektif dibanding datang 2 hari di sana, pada hari pertama 0 itu masih bagi-bagi modul, pesertanya itu hanya ya nggak tahu sama sekali ya. Kemudian setelah 2 hari kita pulang, masih nanti kalau ada apa-apa bisa kontak saya ke sini ya, pakai email ini, dan juga baca itu di web sampai nanti bisa bikin software, ada softwarenya, ada sistemnya Pak. Coba Anda bisa bayangkan ya, Anda sebagai peneliti muda atau konsultan muda itu bukan konsultan biasa. Jadi PKMK membackup Anda dengan arti yang Pak Mubazir katakan Pak. Kita tidak hanya jualan uang proyek kita pakai, tapi kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Waduh, benar kan? Ya, itu Pak Mubazir ya, kira-kira ya. Jadi dorongan tadi memang penting sekali. Tapi sekarang yang jadi kembali pada inti permasalahan dari outlook tadi ya. Kita sudah mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk mendengarkan apa yang diharapkan dari ini 3 tokoh ini ya. Tapi kita masih belum. Nah, ini satu hal lagi Pak Mubazir ya, yang Kementerian Kesehatan ini yang paling susah Pak Kris ya. Kita ngundang tuh Kemenkes yang mana Pak? Jadi ternyata ada misalnya Bu Krisnawati ada Badan POM misalnya, ada Yanfar, kemudian Biro Perencanaan, ada BUK ya. Ini yang kita tuh susah sekali Pak. Kalau hubungi Asada Adinkes gampang, karena kadang-kadang Pak Dirjen tak undang ya, tapi Pak Dirjen nggak punya waktu, kemudian kasih Pak Direktur nggak juga, ganti lagi ke pihak ketiga, keempat, sehingga lama-lama nanti yang kita dapatkan siapa? Nggak dapat apa-apa. Nah, sedangkan ketika Pak Dirjen punya waktu, kadang-kadang beliau pun juga yang bikinkan pidatonya itu eselon 4 dari staff ya. Nah, jadi ini yang menarik. Jadi kadang-kadang kalau Dinkes Provinsi itu lebih mudah Bu. Tadi yang kita bisa menebak-nebak ya, atau memperkirakan, tapi begitu ke Kementerian Kesehatan itu paling sulit Pak, sehingga kami dari UGM itu masih terus berjuang atau berusaha untuk mengetahui apa minat masing-masing. Makanya mohon teman-teman di divisi bencana kan ada mitranya loh di Kemenkes, di pusat tuh ya, pusat bencana. Bu Putu di divisi rumah sakit ternyata Bu ya. Pak Andre di Badan PPSDM. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau mutu di mana Pak Nevi? Mutu pelayanan di mana? Di PUK. Ya. Oke, jadi seperti itu Pak. Jadi itu Pak Mubazir, jadi apa yang dikatakan Pak Mubazir sudah kita coba teruskan Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Laksono. Jadi Ibu dan Bapak, setelah kita ekstraksi dari diskusi kita ini, ternyata ada 2 kata kunci yang penting dari Outlook ya. Yang pertama, kata kuncinya adalah cocok, bahwa mitra kita ini harus merasa cocok dengan kita. Yang kedua, pintar. Mitra ini setelah bergabung dengan kita mesti lebih pintar gitu. Kalau mitranya sudah pintar, kita juga pasti akan berusaha untuk menjadi lebih pintar lagi. Tapi bukan minteri Pak ya.
Nah, oleh karena itu saya kira ini tantangan ke depan. Tahun depan masih ada rapat tahunan lagi. Kalau kita lihat kinerja keuangan PKMK tadi masih cukup ya untuk tahun depan. Nah, harapannya outlook-nya agak berbeda sedikit. Ya, kalau masalahnya masih itu lagi, berarti ada masalah juga dengan kita gitu ya. Karena apa yang kita coba selesaikan masalahnya belum selesai. Nah, oleh karena itu kita berharap tahun depan kita ketemu lagi. Ada perbedaan yang kita harapkan. Yang pertama outlook-nya, yang kedua adalah yang hadir di sini. Ya, saya juga melihat dengan Pak Mubasir tadi selama 5 tahun ini yang hadir hampir sama gitu. Nah, harapannya ke depan ada yang berbeda. Ya, nah, ini tantangan kita supaya apa yang kita tampilkan di sini artinya sudah ditangkap oleh stakeholder yang lebih luas lagi. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatian, komentar-komentarnya, catatan-catatannya. Saya kira ini untuk kemajuan kita bersama. Oleh karena itu kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih.